Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmayanti dengan NIM S1S1230002 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan Python menggunakan W3 School. Baik, sekarang kita sudah sampai di while loop. Pertama-tama, kita ganti dulu bahasanya agar lebih mudah. Baik, while loop atau perulangan while dalam Python. Perulangan Python. Python memiliki dua perintah loop primitif, yaitu loop sementara dan loop untuk. Perulangan while. Dengan perulangan while, kita dapat mengakses serangkaian pernyataan selama kondisi itu benar. Contoh, letak I selama I kurang dari 6. Cetak I selama I kurang dari 6. I sama dengan 1, while I lebih kecil dari 6, print I plus sama dengan 1. Jadi di sini outputnya akan menampilkan perulangan 1 sampai dengan angka 5. Karena jika di sini sama dengan atau ditambah lebih kecil sama dengan 6, maka angka 6-nya akan terikut. Dan di sini tidak ada sama dengan, jadi di sini perulangannya nantinya akan sampai 5. Kita coba, kita masuk di Visual Studio Code. I sama dengan 1. I sama dengan 1, while I lebih kecil dari 6, print I perhatikan dulu, I sama dengan 1, while I lebih kecil dari 6, print I plus sama dengan 1, kita ya, di sini menampilkan outputnya menampilkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, selanjutnya kita masuk di pernyataan istilah. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan loop bahkan jika kondisi while bernilai true. Keluar dari loop ketika I adalah 3, I sama dengan 1, while sama dengan 6, print if I sama dengan 3, break. I plus 1 tambah 1. Baik, di sini kita langsung saja. If I sama dengan 3, kita break, lalu kita run. Sudah kan, I sama dengan 1, while I lebih kecil sama dengan 6, lebih besar. Baik. Print if I sama dengan 3, break. Kita coba run. Ya. Di sini dia akan mengambil angka sampai hanya dengan angka 3 karena di sini kita menggunakan break. Jadi ketika if I sama dengan 3, yaitu artinya jika ketika di sini kita masukkan angka, maka di sini akan break sampai hanya angka 3 karena I sama dengan 3. Jika di sini kita masukkan angka 5 atau 4, di sini maka akan break dari angka 1 hanya sampai angka 4. Dan ketika
kita beri angka 2 jadinya dari angka 1 hanya sampai angka 2. Baik, setelah itu kita masuk di pernyataan lanjutan. Dengan pernyataan continue, kita dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan iterasi berikutnya. Contoh, lanjutkan iterasi berikutnya jika I sama dengan 3. I sama dengan 0, while I lebih kecil dari 6, I plus 1 sama dengan 1, if sama dengan 3, continue print I. Baik, kita ganti di sini I sama dengan 0, while I sama dengan di sini I sama I sama dengan 1. Kita ganti dengan continue. Mau kita pakai. Hmm, Setelah itu kita coba jalankan. Jadi di sini kayak ini baik. Di sini uh, akan menghasilkan dari angka 1 sampai angka 6. Selanjutnya kita masuk di pernyataan else. Dengan menyatakan else kita dapat menjalankan blok kode sekali ketika kondisinya tidak lagi benar. Cetak pesan uh, jika kondisinya salah. Jadi di sini ada huruf S. Jadi untuk huruf S sepertinya saya hanya cukup untuk mengcopy saja dikarenakan ketika saya tekan huruf S di sini maka maka OBS saya akan berhenti. Jadi untuk ini saya akan hanya mengcopy saja. Baik, kita run. Nah, di sini akan berulang selama 5 kali dan ketika mendapatkan angka 6 maka akan print menghasilkan uh, I is no longer less than 6. Jadi di sini angka I akan berulang sampai 6 kali dan jika uh, salah maka yang akan keluar adalah ini else print. Baik, kita langsung hmm, kita masuk di perulangan Python untuk atau for. Kita ganti dulu bahasanya agar lebih mudah kita pahami. Nah, perulangan Python untuk atau perulangan Python for. Perulangan Python untuk digunakan untuk mengulang dalam suatu rangkaian, bisa berupa daftar, topel, kamus, set, dan string. Ini tidak seperti kata kunci for. Dalam bahasa pemrograman lain, dan bekerja lebih seperti metode iterator.
seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan for loop, kita dapat mengakses serangkaian pernyataan sekali untuk setiap item dalam suatu list, tuple, set, dan seterusnya. Jadi, dengan kita menggunakan loop, kita akan mengeksekusi serangkaian pernyataan sekali untuk setiap tuple dalam satu seperti list, tuple, set, dan seterusnya. Contoh, cetak setiap buah dalam daftar buahnya. Fruit, apple, banana, cherry, for, in, fruits. Baik, kita langsung kita kontrol C saja karena di sini untuk fruitsnya ada angka huruf S, maka saya tidak akan bisa untuk uh, mencetaknya, mengetiknya. Baik, kita langsung masuk di Visual Studio Code atau kita tambah di sini tambah file for loop. Aduh, baik, ini aja kita langsung masuk di loop yang sebelumnya karena saya sudah mempunyai filenya. Lalu kita kontrol V. Nah, lalu kita jalankan. Ternyata ini kurang. Kita jalankan. Ya, di sini akan menampilkan apel, banana, dan cherry karena untuk printnya adalah X, di mana X adalah fruit. Ini for X in fruit. Jadi X-nya itu adalah nama-nama buah yang ada di tabel ini, yang ada di sini. Baik, selanjutnya kita masuk di melakukan perulangan melalui string. Bahkan string adalah objek yang dapat kita ulang. Mereka berisi serangkaian karakter. Contoh, ulangi huruf-huruf dalam kata banana. For X in banana, print X. Baik, kita kontrol C saja karena maaf kurang baik. Di sini akan terulang huruf-huruf di kata banana. Jadi B-A-N-A-N-A. Jadi banana. Jadi huruf-hurufnya akan vertikal. Baik, selanjutnya kita masuk di pernyataan istirahat. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan loop sebelum loop tersebut melewati semua item. Keluar dari loop saat X pisang, fruit, apple, banana, cherry, for X in fruit, print X, if X sama dengan banana, break. Jadi di sini uh, akan tereksekusi hanya sampai apel dan jika untuk sampai di akan berulang sampai di banana maka eksekusinya akan selesai. Kita lebih baik kita lihat saja, kita langsung Ctrl C lalu kita Ctrl V. Ya, di sini akan hanya sampai di banana. Jadi untuk cherry-nya tidak akan tereksekusi. Karena untuk brick hanya sampai di banana saja. Baik, selanjutnya kita masuk di contoh. Contoh lagi, keluar dari loop saat X banana, tapi kali ini break terjadi sebelum print. Baik, kita kontrol. Wow, salah ya, maaf. Ctrl V.
Baik, kita run saja. Lalu kita run. Baik, di sini eh, akan outputnya akan hanya sampai apel karena untuk di sini if x sama dengan banana break. Jadi eksekusinya ketika untuk sampai di banana maka akan terhenti ya. Jadi hanya sampai di apel saja. Pernyataan lanjutan. Dengan pernyataan continue kita dapat menghentikan iterasi loop saat ini dan melanjutkan dengan berikutnya. Eh, jangan cetak pisang. Jadi untuk ini banana tidak akan dicetak. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V, Ctrl S, lalu kita run. Ya, di sini untuk pisang tidak akan tereksekusi, yang melainkan yang hanya tereksekusi yaitu apel dan cherry karena di sini untuk if sama dengan banana. Jadi untuk banana tidak akan tereksekusi. Baik, kita masuk di fungsi rank. Untuk perulangan serangkaian kode sejumlah kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi rank. Fungsi rank mengembalikan serangkaian angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default. Dan berakhir pada angka yang ditentukan. Contoh, for x in rank 6, print x. Lalu kita run. Baik, di sini akan berulang dari angka 0. Dikarenakan mengapa dari angka 0? Maka dikarenakan rank itu dia dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Mengapa sampai 5? Kenapa tidak sampai 6? Dikarenakan untuk kalau kita menghitung dari 0, maka untuk sampai angka 5 hanya membutuhkan 6 kali atau 6 angka. Baik, selanjutnya kita masuk di lain dalam for loop. Kata else kunci dalam for loop menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika loop selesai. Cetak semua angka 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika loop telah berakhir. For x in rank 6, print x, else print finally finish. Kita run. Baik, di sini untuk outputnya akan mengulang sampai 6 kali dan jika sudah dan akan berulang lagi dan ketika sampai 7 kali atau sampai berapa itu maka di sini akan bernilai else atau finally finish atau kayak sudah finish begitu. Baik, kita masuk di loop bersarang. Perulangan bersarang merupakan perulangan yang ada dalam perulangan loop dalam. Akan dieksekusi loop dalam akan dieksekusi 1 kali untuk setiap iterasi loop luar. Baik, kita contoh cetak setiap kata sifat untuk setiap buah. Adi, ADJ, red, big, test. Baik, untuk di sini kita cukup Ctrl C saja atau copy karena di sini ada huruf S. Kita jalankan. Baik, di sini untuk setiap ADJ akan berulang untuk setiap
buah-buah di sini. Jadi untuk apel akan mendapatkan 3 kali, untuk red akan mendapatkan 3 kali apel, big mendapatkan 3 kali, eh, m- eh, setiap red akan mendapatkan masing-masing buah di sini. Jadi untuk red apple, banana, cherry, maka ini hasil eksekusinya. Baik, selanjutnya pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong, tetapi eh, jika karena alasan tertentu, Anda dapat for loop tanpa konten. Masukkan pernyataan untuk menghindari kesalahan. Untuk for X sama dengan 012, pas. Baik, kita Ctrl C saja karena ada angka huruf S. Maaf, kita run. Oh, tunggu dulu. Kita save, baru kita run. Baik, baik di sini ketika kita eh, tekan angka 0, maka di sini akan yang muncul yaitu 0. Sampai hanya di satu saja yang dieksekusi. Baik, setelah itu selesai, kita masuk di fungsi Python. Python function. Kita translate dulu ke bahasa Indonesia. Fungsi Python. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan saat dipanggil. Anda dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi, dalam suatu yang dapat mengembalikan data sebagai hasil membuat fungsi. Dalam Python, suatu fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Membuat kunci seperti def my function, print hello from a function. Untuk memanggil fungsi, kita menggunakan def my function, print def hello from a function, my function. Argumen. Informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut memiliki fungsi dalam suatu argumen frame. Dalam fungsi dipanggil, kami meneruskan nama depan dan digunakan dalam fungsi mencetak nama yang lengkap. Untuk contoh def, kita langsung saja di Ctrl C karena ada S. Kita masuk di Visual Studio Code, kita tambah di sini. Oh, di sini sudah ada fungsi. Baik, kita Ctrl V, lalu kita jalankan. Kita jalankan. Baik, di sini akan menampilkan email Revnes, Tobias Revnes, Linus Revnes. Karena mengapa demikian? Karena untuk nama di sini akan ditambahkan Revnes. Ini Revnes. Selanjutnya kita masuk di parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama. Informasi yang diteruskan ke dalam suatu fungsi. Dalam prediktif fungsi, parameter adalah suatu variabel yang tercantum dalam rangka tanda kurung. Dalam definisi fungsi, argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Jumlah argumen. Secara default,
sesuatu fungsi dapat dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi Anda mengharapkan dua argumen, Anda harus memanggil fungsi tersebut dengan dua argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Dan jika ketika kelebihan atau kekurangan, maka akan terjadi error. Contoh fungsi ini mengharapkan dua argumen dan mendapatkan dua argumen. Kita langsung saja Ctrl C karena ada huruf S. Ctrl V. Lalu kita run. Baik, di sini akan menampilkan Emil Refnes. Baik, selanjutnya kita masuk argumen sembarangan. Jika Anda tahu beberapa banyak argumen yang dimasukkan ke dalam fungsi, Anda tambahkan A sebelum nama parameter dan definisi fungsi. Dengan cara contoh kita menerima sejumlah argumen, kita dapat mengakses ke tiap item yang sesuai. Jika jumlah argumen diketahui, ditambahkan A sebelum nama parameter. Baik, di sini untuk setiap argumen, di sini untuk hasilnya yaitu the youngest child is Linus. Mengapa ini? Karena untuk ke Linus di dua argumen. Selanjutnya argumen kata kunci. Anda dapat mengirim argumen dengan sintaks kunci nilai dengan cara urutkan argumen tidak menjadi bersalah. Def my function. Kita langsung saja di run. Baik, di sini akan menghasilkan the young child is Linus. Baik, selanjutnya argumen kata kunci sembarangan. Jika Anda tahu beberapa banyak argumen kata kunci Anda masukkan ke dalam fungsi Anda, tambahkan dua tanda bintang sebelum parameter dan definisi berfungsi. Dengan cara lain, fungsi ini menerima kamus argumen dan dapat mengakses setiap item yang sesuai. Selanjutnya, nilai parameter default melewati daftar sebagai argumen, pernyataan lulus, argumen hanya proporsional, argumen hanya posisional, argumen hanya kata kunci, gabungan antara posisi dan hanya kata kunci, dan seterusnya. Baik, kita masuk di pembahasan pemrograman atau Python Lambda. Bahasa pemrograman Python Lambda. Fungsi lambda adalah fungsi anonim kecil. Fungsi lambda dapat mengambil sejumlah argumen, tetapi hanya dapat memiliki satu ekspektasi. Sintaks lambda, arguments, expression. Ekspresi dieksekusi dan hasil dikembalikan. Tambah 10 argumen A dan kembalikan hasilnya. Kita coba, kita cek lalu kita masuk di kita buatkan
lambda dot py. Lalu kita kontrol. Baik, di sini akan menghasilkan untuk 10 karena menghasilkan 15 karena menghasilkan 15. Contoh, kalikan argumen dengan argumen B dan kembalikan hasilnya. Di sini 30 karena untuk argumen ini karena di sini ada proses pengkalian. Untuk 5 dikali 6 sama hasilnya sama dengan 30. Selanjutnya adalah ringkasan argumen BC dan kalikan hasilnya. Baik. Di sini hasilnya sama dengan 13. Baik, mengapa menggunakan fungsi lambda? Kekuatan lambda ditunjukkan lebih baik saat menggunakan sebagai anonim dalam fungsi lain. Misalkan Anda memiliki definisi fungsi yang mengambil suatu argumen dan argumen tersebut akan dikalikan dengan angka yang tidak diketahui seperti def my function return lambda sama dengan a kali n. Contoh, definisi def my function. Baik, selesai. Kita masuk di array Python. Mohon maaf untuk lambda. Kita masuk di array Python. Jangan lupa kita translate dulu agar lebih mudah. Array Python. Catatan, Python tidak memiliki dukungan bawaan untuk array, tapi Python list dapat digunakan sebagai gantinya. Susunan. Halaman ini menunjukkan cara menggunakan list dan sebagai array. Namun, untuk bekerja dengan array di Python harus mengimport pustaka seperti numpy. Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel tunggal. Contoh, buat array yang berisi nama mobil, Charles, Ford, Volvo, dan BMW. Kita kontrol C karena ada S, lalu kita di sini kita bikin file baru. Namanya array.py. Mengapa py? Karena kita menggunakan bahasa Python. Sedangkan untuk kita menggunakan bahasa seperti C++, kita menggunakan .cpp. Oh, sabar. Di sini rannya menghasilkan Ford, Volvo, dan BMW dikarenakan print charge. Charge ini adalah Ford, Volvo, dan BMW. Baik, selanjutnya apa itu array? Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai dalam satu waktu.
Jika Anda memiliki daftar item seperti nama mobil, misalnya menyimpan mobil dalam suatu variabel tunggal dapat terlihat seperti ini. Chart 1 Ford, chart 2 Volvo, chart 3 BMW. Namun sebagaimana jika Anda ingin menelusuri mobil-mobil tersebut, menemukan satu mobil tertentu, dan bagaimana jika Anda memiliki 3 mobil tetapi 300. Solusinya adalah array. Suatu array dapat menampung banyak nilai di bawah suatu nama, dan nama dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan merujuk ke nomor indeks. Mengakses elemen array. Anda menunjuk pada elemen array dengan menunjuk pada nomor indeks. Contoh, dapat nilai item array pertama, X sama dengan chart 0. Contoh, lagi ubah nilai item array pertama. Jadi, chart 0 sama dengan Toyota. Jadi, untuk X di sini adalah Toyota. Atau chart 0 adalah Toyota. Panjang sebuah array. Digunakan len metode ini untuk mengembalikan panjang suatu array, jumlah elemen dalam suatu array. Mengembalikan jumlah elemen dalam satu array. X sama dengan len chart. Jadi untuk X sama dengan len chart sama dengan Ford, Volvo, dan BMW, X sama dengan len chart print X. Jadi untuk di sini untuk hasil outputnya yaitu 3. Mengapa 3? Karena untuk charge-nya atau mobilnya ini berjumlah 3. Baik, elemen array perulangan. Dalam suatu, Anda dapat menggunakan for in loop untuk mengulang semua elemen array. Contoh, kita coba. Chart Ford, Volvo, dan BMW for X in charts print X. Jadi di sini akan berulang atau barisannya akan ke bawah atau vertikal. Selanjutnya kita masuk di menambahkan elemen array. Anda dapat menggunakan append. Metode ini untuk menambahkan elemen array. Jadi di sini kita menggunakan append untuk menyimpan suatu elemen lah. Kita coba. Di sini kita run. Hasilnya ada Ford, Volvo, BMW, dan Honda. Karena untuk append ini fungsinya untuk menyimpan Honda dalam seperti di chart di sini. Jadi untuk print chart adalah Ford, Volvo, BMW, dan Honda. Selanjutnya kita masuk menghapus elemen array. Anda dapat menggunakan pop. Pop ini digunakan untuk menghapus elemen dari array. Chart Ford, Volvo, dan BMW. Chart pop 1 print charts. Yang dihapus adalah Volvo. Mengapa Volvo? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk Cheng dimulai dari angka 0. Maka di sini untuk Ford ini 0, Volvo ini 1, dan BMW ini 2. Maka untuk bagian Volvo akan terhapus karena dia memiliki pop 1. Karena dia merupakan pop 1 ya. Untuk selanjutnya adalah menghapus elemen memiliki nilai Volvo. Chart Ford, Volvo, BMW, chart remove, menggunakan remove ya untuk menghapus Volvo. Print chart. Di sini mengapa Volvo tidak ada? Karena untuk Volvo kita hapus menggunakan kata charge remove. Kita menggunakan remove untuk menghapus Volvo. Baik, selanjutnya kita di sini ada metode-metode dan deskripsinya bisa dibaca sendiri, dan selanjutnya baik untuk
video saya atau untuk keterangan penjelasan-penjelasan mengenai W3 School di Python hanya sampai di array. Baik, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.